Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Belajar Membuat Telegram Bot. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang terjadi ketika kita mengirim sebuah perintah dan diproses oleh bot. Nah, saat kita mengirim pesan, sebenarnya apa sih isi dari pesan tersebut ketika kita kirimkan ke Telegram? Contohnya kita memasukkan komen start. Kemudian bot membalas dengan hello. Sebenarnya apa sih isi dari komen start yang kita kirimkan itu? Nah, sebelum kita bedah, kita harus menambahkan script pada bot ketika kita ingin meminta update dengan format sebagai berikut. Yaitu ketika kita mulai memasukkan start, kita menampilkan message dengan print dalam kurung message. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, inilah pesan start yang kita kirimkan. Ternyata saat kita mengirim pesan, ada banyak informasi yang dikirimkan. Dari sini, pesan balasan dapat dikostum sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini adalah contoh balasan dari start tadi ketika kita mengirimkan komen start. Nah, gimana sih cara mengambil spesifik datanya? Contohnya, ini adalah contoh saat kita menampilkan message-nya. Lalu bagaimana kita menampilkan contohnya spesifik? Kita ingin mendapatkan content type. Content type di sini ada di yang saya kotakin merah. Nah, ini adalah content type-nya atau content type-nya berisi teks. Nah, gimana caranya memunculkan bahwa content types ini teks? Ternyata mudah sekali. Kita tinggal print message titik content type. Dan nanti outputnya akan berupa string text. Selanjutnya, kalau misalkan kita ingin mengambil message ID, ya kita tinggal memerintahkan message.message ID. Nanti akan muncul 1615. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa case ya. Yang pertama, first name. Yang kedua, last name. Yang ketiga username. Yang keempat, date saat pesan dikirim. Kemudian yang kelima, kita akan menampilkan chat ID atau ID pengirim pesan. Nah, 5 ini adalah case kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan cheat sheet-nya ya. Yang pertama kita akan mengambil first name. Nah, yang perlu diingat, ini tadi dikeluarkan dalam variable message. Jadi ketika kita akan memanggil first name, maka yang akan kita panggil adalah message.from user, kemudian di dalam kurung ada first name. Kita ambil ini, berarti kita mengambilnya message.from user.first name. Maka nanti akan muncul first name nama saya yaitu Yuda. Kemudian ketika last name, kita mengambil last name sama kita bisa mengambil kita bisa mengambil message from user kemudian last name. Nah, nanti akan muncul tulisan Pratama. Kemudian ketika nomor 3 kita akan mengambil username. Kita dapat mengambil username kita dapat mengambil username pengirim pesan yaitu dengan message.fromUser.username. Kita akan mendapatkan username pengirimnya atau di case ini adalah saya sendiri Yuda PRT. Kemudian kita mengambil date. Nomor 4 kita mengambil date. Ketika kita mengambil date, kita skip ini ya berarti. Date ini ada di luar, jadi tanpa from user lagi karena ini sudah ditutup kurung di sini. Jadi ini satu kesatuan dari from user isinya. Berarti kita mengambilnya cukup dengan message.date, maka akan mengambil integer ini. Kemudian nomor kelima yaitu chat ID atau ID pengirim pesan. Nah, kita bisa mengambil dari message from user kemudian ID. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan. Kita kasih nama first name.
Itu tadi message dot from user dot first name di sini ya. Kemudian last name kita mengambil dari message from user last name. Kemudian kita akan mengambil nomor 3 username. Lalu kita mengambil message from username. Kemudian kita mengambil date. Yang keempat kita mengambil date, yaitu caranya message dot date. Nah, date di sini itu berupa integer. Ya, berupa integer. Jadi kalau kita mau menampilkan harus kita ubah ke string dulu. Kemudian yang terakhir kita mengambil chat ID. Message dot from user dot id. Nah, di sini akan kita replay ketika kita masukkan comment start. Ini helpnya dihapus saja comment start, maka akan muncul ketika kita memasukkan start akan muncul ini nanti. Saya balikan ke balasan Telegram. First name sama dengan last name sama dengan, kemudian username sama dengan, kemudian ada date sama dengan, kemudian ada chat ID sama dengan. Nah, format. Ya, ini cara menampilkan balasan kepada si pengguna Telegram kita ya. Nanti ketika start akan muncul first name, last name, username, date, chat ID. Nah, kita akan proses, habis itu nanti kita cek. Kita formatnya ini first name, kemudian last name, kemudian username, kemudian ada date, kemudian ada chat ID. Oke, ini sudah, oh ya, date sama chat ID ini berupa string karena tidak ada tanda petiknya. Maka untuk menampilkan di sini kita harus mengubahnya ke string dulu. Ke date-nya string, kita ubah ke string. Oke, kita running botnya. Oke, botnya sudah running. Jadi ketika kita memasukkan start, maka akan dibalas oleh, nah, first name-nya Yuda, last name-nya Pratama, username-nya Yuda PRT, kemudian date-nya. Nah, date-nya ini menarik, atau ini dalam order detik. Jadi kita harus mengkonvert detik ke tanggal hari ini. Kemudian chat ID ini chat ID ini sama dengan user ID Telegram dalam angka yang sudah ditentukan oleh Telegram. Nah, kita akan mengubah date-nya ini ke dalam bentuk date jam, menit, detik, kemudian tanggalnya hari ini. Nah, untuk mengkonvertnya kita membutuhkan modul datetime. Nah, selanjutnya kita mengkonvert date yang sebelumnya integer. Ini udah masuk variable date, ini date string gitu ya. Ini komennya datetime from timestamp-nya itu date string to strf time to time. Nah, ini di dalamnya ini adalah format yang akan kita tampilkan karena kita akan menampilkan second, kemudian atau menampilkan jam ya.
persen jam, titik 2 persen menit, kemudian titik 2 persen second, kemudian formatnya itu adalah day, kemudian month, strip aja lah, month, kemudian year. Nah, seperti ini. Karena ini sudah kita ubah ke date string, makanya yang ini juga kita ubah ke date string. Date string ya. Kemudian kita running, Ctrl B, botnya sudah running, kita pencet start. Nah, ini sudah dibalas sama bot. Nah, ini balasan date-nya nggak lagi angka seperti ini, tapi sudah jadi kita sudah bisa menampilkan first name, last name, username, date saat pesan dikirim, dan chat ID pengirim pesan. Nah, di sini kita fungsinya apa? Tahu isi pesan. Nah, contohnya kita ingin menyapa pengguna bot. Nah, kita bisa menggunakan first name sama last name. Atau misalkan bot hanya mengakses dari user-user tertentu. Atau misalkan usernya hanya yang bernama first name-nya Yuda aja yang bisa mengakses ke bot, bisa juga. Jadi nanti botnya hanya boleh diakses oleh orang yang first name-nya Yuda gitu, bisa juga. Atau misalkan hanya chat ID tertentu aja yang bisa sesuai dengan whitelist kita, itu bisa kita buat. Nanti ke depan kita coba praktekkan. Nah, mungkin cukup sekian tentang apa yang terjadi ketika kita mengetikkan komen ke bot atau ketika kita mengirim pesan ke bot. Mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang mau mengimprove botnya. Nah, cukup sekian dan selamat malam.